Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilustrasi penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berdasarkan konsep dimensi 3. Surat An-Nazi'at ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da dzalika dahaha, yang artinya, dan sesudah itu bumi dihamparkannya. Kata dahaha bisa juga diterjemahkan dihamparkan dalam bentuk telur. Inilah bentuk atas 7 lapis langit yang membentuk kubah saling menumpuk di atasnya. Dan 7 lapis hamparan melingkar datar bumi. Serta di bawah lapisan ketujuh ada neraka. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Surat At-Tolak ayat 12. Pada video terdahulu sudah diperlihatkan bahwa bumi berada pada ruang dimensi 3 dengan koordinat titik sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif, dan sumbu Z-nya positif. Permukaan bumi datar seperti yang terkandung dalam surat Al-Qaf ayat 7 yang artinya, dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 47 yang artinya, dan ingatlah pada waktu ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata. Pengertian dari dihamparkan adalah dibentangkan secara merata. Allah menciptakan hamparan melingkar datar bumi satu dan lapisan langit ke-1. Perhatikan ruangan yang terbentuk antara bumi ke-1 dan langit ke-1, yaitu sumbu X-nya positif ke kanan, sumbu Y-nya positif ke atas, dan sumbu Z-nya positif ke arah depan kita. Kita lihat secara keseluruhan, maka tampaklah gambarnya seperti yang di depan ini. Kemudian Allah menciptakan hamparan melingkar datar bumi kedua dan langit kedua. Kita lihat ruang dimensi 3 untuk bumi kedua dan langit kedua ini, sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif, dan sumbu Z-nya negatif. Bumi kedua bersebelahan dengan bumi pertama berupa juring seperempat lingkaran yang saling tegak lurus, dan bumi kedua lebih luas dari bumi yang pertama. Kita lihat secara keseluruhan, maka inilah ruang lingkup dari bumi yang kedua. Kemudian Allah menciptakan hamparan melingkar datar bumi 3 dan langit yang ketiga. Kita lihat ruang dimensi 3 untuk bumi ketiga ini, yaitu sumbu X-nya negatif,
sumbu Y-nya positif, dan sumbu Z-nya juga positif. Kita lihat secara keseluruhan ruang lingkup bumi ketiga dan langit ketiga adalah seperti gambar ini. Kemudian Allah menciptakan hamparan melingkar datar bumi keempat dan langit keempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, hadis riwayat Ahmad 8472. Demi Allah, sekiranya kalian menurunkan salah seorang dari kalian dengan sebuah tali menuju bumi ketujuh yang paling bawah, niscaya dia pasti turun. Di sini dijelaskan bahwa di bawah bumi juga ada bumi, seperti halnya di bawah bumi ketiga ada bumi keempat. Mari kita lihat ilustrasinya. Ruang dimensi 3 pada bumi keempat menghadap ke bawah sesuai dengan koordinat titik sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Sumbu X-nya negatif ke kiri, sumbu Y-nya negatif ke bawah, dan sumbu Z-nya positif ke arah depan. Secara keseluruhan di sini dapat kita lihat bahwa ruang lingkup bumi keempat yang menghadap ke bawah dan di atasnya adalah langit keempat. Selanjutnya Allah menciptakan hamparan melingkar datar bumi kelima yang berada di bawah bumi ke-1 dan langit kelima. Kita lihat ruangan dimensi 3 pada bumi kelima ini X-nya yaitu positif, kemudian sumbu Y-nya negatif, sumbu Z-nya positif ke arah depan kita. Secara keseluruhan kita lihat ilustrasinya bumi kelima dan langit kelima. Inilah ruang lingkup bumi kelima. Bumi kelima lebih luas dari bumi keempat. Bumi keempat lebih luas dari bumi ketiga. Bumi ketiga lebih luas dari bumi kedua dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan penciptaan hamparan melingkar datar bumi ke-6. Bumi ke-6 ini berada di bawah bumi kedua. Kemudian Allah menciptakan langit ke-6. Kita lihat bumi ke-6 bersebelahan dengan bumi kelima yang menghadap ke bawah. Dengan sumbu X-nya positif ke arah kanan, sumbu Y-nya negatif ke arah bawah, dan sumbu Z-nya negatif ke arah sana. Secara keseluruhan kita lihat ruang lingkup dari bumi ke-6 dan langit ke-6. Kemudian Allah menciptakan hamparan melingkar datar bumi ke-7 dan lapisan langit ke-7. Kita lihat hamparan melingkar dari bumi ke-7, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif, sumbu Z-nya juga negatif. Jadi ketiga-tiganya negatif. Secara keseluruhan dapat kita lihat ruang lingkup dari hamparan melingkar datar bumi ke-7 dan langit ke-7. Langit dan bumi wa ma dzalika dahaha. Neraka adanya di bumi, di dasarnya pada lapisan datar bumi ke-7. Kita lihat ruang yang berwarna putih ini sumbu X-nya negatif ke kiri, sumbu Y-nya positif ke atas, dan sumbu Z-nya negatif ke arah sana. Surga berada pada lapisan langit ke-7.
Surat At-Takwir ayat 13, wa izal jannatu uslifat. Artinya, dan apabila surga didekatkan, maka posisi surga berada pada hamparan yang warna putih dan berbatasan langsung dengan arsy-Nya Allah. Ketahuilah bahwa surga itu di atas langit ketujuh, di mana atap surga adalah arsy Allah. Surat Ar-Rahman. Arsy berada di atas, dan di atas arsy ada istawa. Di bawah arsy ada samudra, dan di bawah samudra ada kursi. Istawa, jarak dari arsy 500 tahun perjalanan cahaya. Arsy, jarak dari samudra 500 tahun perjalanan cahaya. Samudra, jarak dari kursi 500 tahun perjalanan cahaya. Kursi, jarak dari Sidratul Muntaha 500 tahun perjalanan cahaya. Dalam surat Al-Najm disebutkan Sidratul Muntaha berada bersebelahan dengan surga. Sidratul Muntaha jarak dari langit ketujuh lebih kurang 500 tahun perjalanan cahaya. Langit ketujuh, jarak dari langit keenam 500 tahun perjalanan. Langit keenam, jarak dari langit kelima 500 tahun perjalanan. Langit kelima, jarak dari langit keempat 500 tahun perjalanan. Langit keempat, jarak dari langit ketiga 500 tahun perjalanan. Langit ketiga, jarak dari langit kedua 500 tahun perjalanan. Langit kedua, jarak dari langit pertama 500 tahun perjalanan. Langit pertama, jarak dari bumi 500 tahun perjalanan. Ruangan yang kosong ini adalah hamparan melingkar datar bumi keenam dengan ruangan dimensi tiganya sumbu X positif, sumbu Y negatif, dan sumbu Z negatif. Di sebelah depan bumi keenam ada hamparan melingkar datar dari bumi kelima. Kita lihat ruangan dimensi 3 bumi kelima, sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif, dan sumbu Z-nya positif. Di sebelah kiri dari bumi kelima ada hamparan melingkar datar bumi keempat. Kita lihat ruang dimensi 3 dari bumi keempat ini, X-nya negatif, Y-nya negatif, dan Z-nya positif. Di atas bumi keempat ada hamparan melingkar datar dari bumi ketiga. Kita lihat ruangan dimensi 3 dari bumi ketiga ini, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif, dan sumbu Z-nya positif. Di atas bumi keenam ada hamparan melingkar datar bumi kedua. Kita lihat ruangan dimensi 3 dari bumi kedua, sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif, dan sumbu Z-nya negatif. Di sebelah dari ruangan kedua
Dan di ruang ketiga ada hamparan melingkar bumi ke-1. Kita lihat ruang dimensi 3 pada bumi ke-1, yaitu X-nya positif, Y-nya positif, dan Z-nya positif. Kita lihat langit dari bumi ketiga dan datar bumi kedua. Kita teruskan hamparan melingkar datar dari bumi ketiga, hamparan melingkar datar dari bumi keempat, hamparan melingkar datar dari bumi kelima, hamparan melingkar datar dari bumi keenam, hamparan melingkar datar dari bumi ke-7. Kemudian kita lihat ruang lingkup dari bumi kelima dan ruang lingkup bumi ke-6. Permukaan bumi datar. Kita lihat gambar berikut. Langit ke-1 dengan bumi ke-1, langit kedua dengan bumi kedua, langit ketiga dengan bumi ketiga, langit keempat dengan bumi keempat, langit kelima dengan bumi kelima, langit keenam dengan bumi keenam, langit ke-7 dengan bumi ke-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tahu apa yang ada di bawah bumi ke-1, bumi kedua? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Di bawah bumi ke-1, positif, 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 ada bumi kelima menghadap ke bawah dengan koordinat positif, negatif, positif. Di bawah bumi kedua, positif, positif, negatif, ada bumi ke-6 menghadap ke bawah dengan koordinat positif, negatif, negatif. Di bawah bumi ketiga dengan koordinat negatif, positif, positif, ada bumi keempat menghadap ke bawah dengan koordinat negatif, negatif, positif. Bumi ke-7 dengan koordinat titik negatif, negatif, negatif berada di bagian yang paling bawah. Demikianlah ilustrasi ini saya buat, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.